Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, terakhir kita belajar tentang point processing. Point processing seperti yang sudah kita pelajari bahwa output hasil dari proses tersebut hanya dipengaruhi oleh titik pada pixel tersebut. Jadi kita tahu bahwa sebuah image itu terdiri dari banyak pixel yang disitu memiliki posisi masing-masing. Jadi disimbolkan dengan sebuah persamaan fx sama dengan nilai pixelnya, di mana xy adalah menunjukkan posisinya, kemudian misalkan hasil nilai pixelnya adalah z, maka fxy sama dengan z, maka di mana z itu adalah nilainya nilai pixelnya. Nah, perubahan pada posisi xy tersebut atau pada posisi tertentu pada sebuah image kalau kita menggunakan point processing hanya dipengaruhi pada titik tersebut. Nah, berbeda dengan konvolusi, perubahan yang terjadi pada titik sebuah posisi sebuah pixel itu akan dipengaruhi oleh beberapa pixel-pixel di sekitar dari posisi tersebut. Jadi artinya dipengaruhi oleh pixel tetanggaan, dipengaruhi oleh tetangganya. Itu konvolusi. Jadi sebelum kita jauh lebih dalam, kita ingat terlebih dahulu bahwa image kemarin sudah saya jelaskan bahwa image itu terdiri dari titik-titik, pixel-pixel ya, atau kotak-kotak yang masing-masing memiliki posisi yang diurutkan mulai dari indeks paling atas pojok kiri atas sampai yang paling terakhir adalah pojok kanan bawah. Urut ya. Misalkan di sini contohnya ini 2,6. Nah, di sini X menunjukkan row, sedangkan Y itu menunjukkan kolomnya. Nah, kalau ini X, Y. Nah, ini kebalik ya. Nah, di 6,2. Kalau di standar di Python yang kita gunakan di Colab, nah, ini 6,2 harusnya. Posisi di sini adalah 6,2. Oke, nggak menjadi masalah. Itu karena perubahan antara X dan Y, antara row dengan kolom, mana terlebih dahulu. Yang saya gunakan standarnya adalah row, baru kemudian kolom. Nah, artinya X itu menggambarkan row-nya, sedangkan Y menggambarkan kolomnya. Sesuai biar kita samakan dengan yang ada di Python-nya ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa hal, yaitu yang pertama nanti konvolusi, yang sederhana terlebih dahulu pada citra satu dimensi, kemudian pada citra dua dimensi. Selanjutnya kita pelajari juga correlation, kemudian filtering sama filtering. Nanti ada beberapa jenis filtering. Sebenarnya digunakan untuk apa sih konvolusi, korelasi? Nah, jadi what can it be used for? Jadi bisa digunakan untuk apa? Jadi banyak sekali tahap-tahap pre-processing itu yang menggunakan proses konvolusi di sini. Selain menggunakan point processing, nah di sini juga menggunakan mass processing, dan semuanya menggunakan proses yang namanya konvolusi. Jadi pada sebuah kasus sebenarnya banyak di internet referensi yang di sana tertukar dalam terjemahkan ini konvolusi atau korelasi. Bahkan semuanya dianggap sebagai konvolusi proses ini. Nanti saya jelaskan lebih detail bagaimana tahap korelasinya atau konvolusinya. Jadi bisa digunakan untuk apa saja. Salah satunya kita bisa gunakan untuk mengaburkan sebuah gambar, blur. Jadi misalkan di sini contohnya ada sebuah citra yang jernih ya, citra kamera, kemudian di sini dikaburkan, di blur. Kemudian konvolusi juga bisa digunakan untuk menghilangkan noise. Misalkan di sini ada sebuah image yang sama, di sini diberikan noise, salt and pepper, kemudian dibersihkan dengan menggunakan proses filtering sehingga citranya kembali ya mendekati citra-citra yang sebelumnya walaupun sedikit berbeda, minimal noise-nya sudah hilang. Bisa juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan sebuah objek, atau juga bisa digunakan untuk mendeteksi
tepi sebuah objek, edge detection. Nanti yang dua terakhir di sini, edge detection sama morfologi, akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Kita hari ini fokus ke bagaimana sih kita gunakan sebuah proses filtering ya, filtering pada sebuah image. Prakteknya ya, prakteknya kita akan gunakan Python Colab seperti biasanya. Nah, contohnya kalau edge detection seperti ini ya. Di sini ada sebuah image, kemudian diambil tepi dari objek tersebutnya. Kalau morfologi yang kita pelajari, semoga minggu depan bisa. Nah, di sini untuk salah satunya misalkan di sini. Ini kan sebuah gambar lingkaran banyak. Nah, kemudian kalau misalkan tujuan kita menghitung berapa sih jumlah lingkaran yang ada pada image ini, maka kalau mata manusia bisa saja menunjukkan ya bahwa di sini ada lingkaran walaupun terhubung ya, masing-masing terhubung. Tapi kalau komputer enggak, di sini dianggap sebagai satu buah objek. Oleh karena itu kita perlu membersihkan di sini garis-garisnya. Nah, ini bisa digunakan proses yang namanya morfologi sehingga gambarnya menjadi bersih seperti ini. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan konvolusi. Nah, pada proses konvolusi seringkali disebut sebagai neighborhood processing atau operasi ketetanggaan karena mass processing ya, melibatkan matriks kernel atau matriks filter. Jadi misalkan di sini ada sebuah image ini ya. Ada sebuah image, kemudian karena mass processing ya, maka di sini yang dipilih bukan yang paling pojok terlebih dahulu, karena misalkan di sini kita gunakan ukuran kernelnya, dari di sini ukuran kernelnya atau matriks filternya 3x3. Jadi yang perlu diketahui pada mass processing ya, berarti ada maskingnya di situ, topeng. Mask itu kan sebuah topeng. Berarti topeng beda dengan point. Kalau point kan titik hanya satu. Kalau mask itu berarti lebih lebar. Kalau pada wajah misalkan kalau point itu ya seperti tai lalat gitu ya, tidak menutupi semua bagian wajah. Tapi kalau mask topeng itu menutupi semua bagiannya. Nah, jadi artinya masking kalau biasanya hanya satu titik, maka kalau menggunakan mass processing di situ melibatkan tetangganya. Jadi misalkan pada area ini yang diproses, maka piksel-piksel di sekitarnya juga ikut mempengaruhi. Ada dua jenis ketetanggaan, ada 8 ketetanggaan, ada 4 ketetanggaan. Jadi kalau 8 ketetanggaan berarti semuanya di sini ikut mempengaruhi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 8 piksel di sekitarnya di sini ikut mempengaruhi, walaupun yang tengah ini aja yang diproses. Kalau 4 ketetanggaan berarti yang mempengaruhi hanya piksel di atas dan di bawahnya, kemudian samping kiri dan kanannya. Jadi ada 4 ketetanggaan, atas, bawah, kiri, kanan yang mempengaruhi. Nah, nanti tergantung kebutuhannya, kapan kita gunakan yang 4 ketetanggaan, kapan yang 8 ketetanggaan, atau ukuran maskingnya 3x3. 3x3 ini kan berarti maskingnya 3, ukuran 3x3 gitu ya. Masking nanti macam-macam, atau kernel itu macam-macam ukurannya. Jadi sebutannya masking atau kernel itu sama maksudnya ya. Itu ya, itu ini area di sini. Atau ada yang punya sebagai mask filtering gitu ya. Nah, jadi sebutannya banyak, cuman maksudnya sama ya, prosesnya juga sama. Jadi seperti ini. Misalkan di sini prosesnya nanti outputnya, nah, diletakkan pada area yang ada di sini gitu ya. Nah, sesuai dengan titik originnya ya. Tengah dari matriks filter atau kernel di sini, ini disebut sebagai titik origin, di mana piksel tersebut yang sebenarnya dirubah sehingga hasilnya akan diletakkan pada posisi titik origin tersebut. Nah, bagaimana menghitung kok hasilnya di sini 12/9? Nah, itu nanti akan saya jelaskan pada proses berikutnya ya. Jadi sebenarnya menggunakan matriks low pass filter ya. Low pass filter itu berarti matriks kernelnya isinya satu semuanya, atau di sini averaging ya, rata-rata. Jadi dijumlahkan semuanya, 1 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1. Nah, ya.
Misalkan ini 3 ditambah 7 berarti 10, 11, 12 ya. Makanya 12. Kemudian 9 dari mana? 9 itu adalah matriks filternya atau kernelnya. Isinya nilainya 1 semuanya. 1 1 1 1 1. Makanya jumlahnya karena ada 3 kali 3 maka 9 ya kotak. Nah, nanti kalau misalkan matriks filternya nilainya tidak 1 semuanya ya nanti berbeda lagi ini di bawahnya ya. Itu neighborhood processing. Oke, saya jelaskan lebih detail proses konvolusinya. Misalkan di sini saya contohkan pada citra satu dimensi. Misalkan di sini ada image satu dimensi. Ini isi nilai pixelnya ada 1 1 2 2 1 1 dan seterusnya. Kemudian di sini matriks filternya. Jadi 1 2 1. Kalau konvolusi prosesnya seperti ini. Jadi dikalikan silang. 1 dikalikan dengan 2 ditambah dengan, jadi silang ya, pojok kernelnya dikalikan dengan 2, kemudian 2 dikalikan dengan 1, kemudian 1 dikalikan dengan 1. Itu dijumlahkan, hasilnya dijumlahkan semuanya. 1 kali 2 2 ditambah 2 kali 1 2, 4 tambah 1 kali 1 5. Berarti 5 kemudian dibagi dengan jumlah dari matriks filternya di sini. 1 tambah 2 tambah 1. Jadi 5/4. Nah, 5/4 ya. Ingat ya tadi 1 kali 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 ini 5. Kemudian 4 didapatkan dari 1 ditambah 2 ditambah 1. Jadi jumlah dari matriks filternya di sini semuanya dijumlahkan. Nah, sama seperti ini tadi sebenarnya ya. Nah, seperti ini. Cuma di sini tadi sebenarnya disebut lebih ke correlation kalau yang di sini tadi, karena nanti teman-teman tahu perbedaannya ya. Kenapa ini saya sebut sebagai correlation? Karena di sini dikalikan pada posisi yang sama. Tapi pada kasus ini konvolusi sama korelasi nilainya sama. Karena matriksnya satu semuanya. Nah, kalau ini konvolusi benar ya. Jadi konvolusi ya. Kemudian setelah itu hasilnya akan menempati titik originnya. Jadi di area tengah di sinilah yang dianggap sebagai titik origin. Makanya biasanya matriks filter itu ukurannya itu ukuran pixelnya ukuran dimensinya itu ganjil ya. Misalkan 3 kali 3, 5 kali 5, 7 kali 7. Kenapa? Karena supaya ada nilai pas di tengahnya. Apakah ketika genap tidak boleh? Boleh sebenarnya. Cuman kita harus menetapkan titik originnya di mananya. Berbeda kalau misalkan di situ ganjil, kan pas tengahnya ya. Kalau genap nanti agak miring sedikit, bukan pas di tengahnya titik originnya gitu ya. Kemudian setelah itu ini kan memproses untuk pada area pixel di sini dipengaruhi tetangga sekitarnya di sini. Nah, kemudian untuk memproses pada pixel di sini digeser. Nanti digeser ya. Nah, digeser sama seperti tadi. Jadi titik originnya disamakan pada pixel yang diproses. Nah, terus misalkan di sini 1 kali 2 2 kali 2 tambah 1 kali 1, sini 7 ya, dibagi dengan jumlah ini tadi 4, 7/4. Nah, jadi 1 kali 2 2, 2 kali 2 4 berarti 6, 1 kali 1 1, berarti 6 tambah 1 7, dibagi dengan jumlah ini semuanya 4. Kemudian digeser lagi, ini juga sama 4 dan seterusnya. Nah, dikalikan silang seperti tadi. Nah, ada permasalahan di sini sebenarnya pada proses konvolusi, di mana output hasilnya itu lebih kecil dibandingkan dengan input image-nya. Kenapa? Karena biasanya kernel itu memiliki ukuran ya. Kalau misalkan karena titik originnya ya. Kalau misalkan kenapa tadi prosesnya mulai dari sini tidak dari sini? Karena kalau kita taruh di sini, satunya tidak ada pasangannya di sini nanti. Dikalikan dengan apa? Karena di sini nggak ada. Nah, ini yang disebut sebagai problem at the border, permasalahan pada tepi ya. Permasalahan pada tepi, walaupun nanti ada beberapa cara teknis yang bisa kita gunakan untuk mengatasinya. Ada reflection, ada
konstanta kita tentukan dengan nilai konstanta tertentu secara random atau seterusnya, atau nearest kita kasih dengan nilai pixel di paling dekatnya. Jadi kita buat bayangan pixel lah misalkan nanti, sehingga hasilnya ukurannya sama gitu ya. Oke, ini konvolusi. Bagaimana kalau ini disebut sebagai proses konvolusi? Bagaimana kalau misalkan citranya itu 2 dimensi? Nah, jadi sebenarnya konvolusi itu simbolnya ini ya, asterik atau bintang. H di sini adalah kernelnya atau matriks filternya, di mana fx di sini adalah citranya. Kenapa kalau hanya x saja? Nah, karena tadi yang saya contohkan citra 1 dimensi ya. Kalau citra 2 dimensi beda lagi nanti fx ya. Ini artinya dikalikan silang ya. X min n, ini kan n ini menunjukkan posisi ini ya, posisi. Jadi di sini nih 0, n0 di sini 0, di sini min 1, di sini 1 ya. Indeks dari matriks filternya ya. Oke, saya contohkan yang citra ini sebelum kita ini masih citra 1 dimensi. Nah, kalau korelasi perbedaannya di mana? Kalau korelasi dikalikan pada posisi yang sama persis gitu ya. Nah, 1 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 1 kali 1, 1 kali 2, tidak disilangkan. Beda dengan konvolusi tadi ya. Nah, kalau konvolusi disilangkan, sehingga hasilnya tetap sama diletakkan pada posisi titik originnya. Titik originnya di sini, tengah ya, tengah dari matriks filternya. 1 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 1 kali 2, jadi 1 tambah 2 tambah 2, 5/4 ya, dibagi dengan ini. Pembaginya tetap jumlah dari matriks filternya, dan begitu seterusnya ya. Nah, perbedaannya di sini kalau simbol dari konvolusi itu lingkaran seperti ini. Perbedaannya di sini. Nah, kalau di sini dijumlahkan dengan n-nya, kalau di sini dikurangkan dengan matriks filternya ya. Ini sebenarnya logika supaya kita mempermudah kita dalam melakukan proses looping di dalam coding gitu ya. Rumus persamaan di sini secara umum. Jadi seringkali kita menggunakan korelasi seperti ini, tapi seringkali kita menyebutnya sebagai proses konvolusi. Nah, padahal itu adalah korelasi. Nah, kalau konvolusi harus disilang seperti ini. Tapi ketika pada saat kapan hasil dari korelasi itu sama dengan konvolusi, ya ketika matriks filternya itu simetrik. Misalkan 1 semuanya. Jadi misalkan di sini 1 semuanya, itu hasilnya sama. Atau simetrik gitu ya. Ini contoh seperti ini juga sebenarnya simetrik ya. Nah, kalau misalkan pada contoh pada citra 2 dimensi, misalkan di sini ini disebut sebagai matriks low pass filtering ya. Nilainya 1 semuanya. Ini matriks kernelnya. Jadi 3 ini tadi ya. Tadi kan 1 dimensi, ingat disilang ya. Nah, ini juga sama disilang. Perkaliannya juga disilang juga. 1 kali yang di sini, jadi silangkan semuanya seperti tadi ya. Cuman karena di sini nilainya 1 semuanya, jadi ya seperti tidak ada efek apa-apa. 12/9 di sini. Jadi ini matriks filternya. Nah, seperti ditempelkan ke sini gitu ya. Kemudian dikalikan, dijumlah, dibagi. Dikalikan dengan, kalau misalkan kita sebut konvolusi ya dikalikan silang, tapi kalau korelasi pada posisi yang sama. Tapi ketika nilainya sama semuanya, konvolusi maupun korelasi hasilnya akan sama.
Yang sama. Kan di sini kemudian digeser hasilnya. Nah, di sini kan titik originnya di sini ya. Nah, kalau ini tadi problem at the border ya di sini. Hasilnya dan seterusnya seperti itu. Geser terus sampai pojok. Jadi permasalahannya di sini kalau kita lihat ukurannya lebih kecil ya, lebih daripada citra aslinya. Ini bisa menjadi masalah, bisa juga tidak. Tapi contohnya kapan tidak menjadi masalah problem at the border ketika gambarnya itu sangat besar, gitu ya. Gambarnya sangat besar, kemudian pada satu pixel pada area atas, samping kiri, samping kanan, kemudian bawah itu tidak hilang satu pixel tidak akan menghilangkan informasi dari gambar tersebut karena informasi atau objek yang devaluasi biasanya berada pada di tengah. Tapi ketika memang benar-benar dibutuhkan outputnya harus sama persis, ya maka kita harus mengatasinya dengan sebuah cara teknik ya. Kalau lepas filter ini namanya, kalau matriksnya seperti ini. Nanti ada filter itu macam-macam, ada Gaussian, ada lepas filter, ada Gabor dan seterusnya. Nah, secara matematis konvolusi sama korelasi tadi seperti ini ya. Kalau misalkan dua dimensi, ini konvolusi bintang, ini korelasi lingkaran. Nah, perbedaannya kalau konvolusi tadi satu dimensi. Nah, di sini beda. Kalau di sini kan ada karena matriks kernelnya itu kan dua dimensi juga. Ini min m sampai m, min n sampai n. Mn di sini adalah matriks filteringnya, di sini image-nya. Jadi ini hanya perkalian, ini perkalian ya. Supaya bersilang itu, ini kan menunjukkan posisi ya, posisi m, n, kemudian maka dikalikan dengan x min m posisinya ya, x min m, y min n, posisi x y nya. Kalau di sini dijumlahkan, itu aja perbedaannya. Tapi nanti kalau kita menggunakan Python dengan collab, kita hanya tinggal memanggil saja fungsinya. Jadi sangat sederhana. Kita tidak perlu memikirkan kodenya, walaupun sebenarnya ini melatih teman-teman di dalam proses looping ini supaya kuat ya, di looping kemudian perulangan. Nah, itu ya. Nah, ini tadi problem at the border, yaitu dimana output image-nya itu lebih kecil daripada inputnya karena kekurangan informasi tadi ya. Ketika kernelnya itu kita taruh di sini, center titik originnya itu kita taruh di sini, maka ada bagian-bagian dari matriks filternya itu yang tidak ada nilainya. Nah, oleh karena itu di sini perlu ditambahkan atau perlu ada teknik yang digunakan supaya outputnya itu ukurannya sama persis dengan inputnya. Semakin besar ukuran kernel atau matriks filter ya, semakin besar masalahnya. Kalau misalkan di sini ukurannya matriks filternya 3x3 ya, maka yang kurang ya 1 pixel di area kiri kanan bawahnya gitu ya. Ya. Kalau ukuran matriks filternya atau kernelnya itu 5x5, maka 2 yang hilang, 2 pixel gitu ya. Jadi misalkan di sini kita proses konvolusi atau korelasi dengan menggunakan ukuran matriks filter 5x5, maka hasilnya tinggal ini aja nanti, yang di area tengah saja ini. Nah, apakah ini bermasalah? Ya seperti saya katakan tadi, iya. Kalau misalkan kita melakukan proses combine menggabungkan image, misalkan yang menggabungkan image, maka itu akan menjadi masalah. Tapi ketika itu tidak kita lakukan, ya tidak menjadi masalah sebenarnya. Makanya ada beberapa teknik sebenarnya yang bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Jadi menambahkan pixel-pixel baru pada pixel di sekitar image tersebut ya. Jadi menambahkan nilai ya, di generate
tergantung dari kekayaan warna image tersebut, yaitu nanti misalnya di random atau diisikan sebuah konstanta itu bisa. Jadi sini ditambahkan dulu 1 pixel. Tergantung dari ukuran kernelnya. Kalau misalkan ukuran kernelnya 3x3 ya ditambahkan cuman 1 di atas 1 pixel ya. Kemudian di sini juga di samping kanan, samping kiri, kemudian bawah juga ditambahkan. Jadi diisikan dengan nilai. Kemudian ada juga yang menggunakan truncate kernel, jadi memotong kernelnya pada saat di area sini gitu ya. Jadi misalkan 3x3 dirubah kernelnya menjadi 2x3. Nah, cuman teknik seperti ini tidak direkomendasikan karena secara algoritma cukup ribet ya, cukup bulat. Nah, contohnya solusi yang sering digunakan di sini reflected. Jadi di sini misalkan ukuran kernelnya itu 5x5, nah di sini ditambahkan 2. Jadi ditambahkan sejumlah berapa sih yang hilang atau sejumlah kernelnya gitu ya. Nah, kalau reflected berarti di sini misalkan di sini ditambahkan dengan dicerminkan. Jadi seperti di sini kasih cermin, maka nilai dari pixel yang di sini 2 sama dengan di sini. Kemudian di sini 1. Ini juga sama, 1 dekat, kemudian di sini cermin 2. Begitu pada semua bagian ya, semua bagian. Ada juga yang menggunakan circular indexing, jadi seperti dilipat gitu ya. Nah, di sini ditaruh seperti digabungkan. Seperti titik ini digabungkan dengan ukuran yang di sini. Nah, jadi atas sama bawah, kiri sama kanan di sini seperti ditemukan ujung-ujungnya gitu ya. Makanya di sini seperti nyambung dengan yang ada di sini. Nah, namanya circular indexing. Nah, itu beberapa teknik, walaupun nanti kita coba ya beberapa teknik yang bisa digunakan untuk di Python ya. Jadi konvolusi tadi bisa saya katakan banyak hal yang bisa kita gunakan, yaitu blur, remove, object detection, edge detection, dan morfologi ya. Contohnya di sini yang saya sebut sebagai low pass filtering tadi ya. Ini smoothing kernel. Nanti ada min filtering, ada low pass filtering. Nah, ini digunakan untuk melakukan blurring. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk membersihkan noise, terutama misalkan noise salt and pepper. Jadi di gambar itu banyak bintil-bintil kecil, sehingga gambarnya menjadi seperti banyak semutnya lah istilahnya. Seperti kalau TV zaman dulu banyak semutnya gitu ya, kersek gitu ya. Nah, kalau ini Gaussian filtering, nanti mastic filter atau kernelnya tadi ya, sebut jadi kernel automatic filternya. Ini low pass filtering, nilainya 1 semuanya. Jadi di sini tidak harus nilainya menggunakan low pass filter atau Gaussian filter, tergantung jenis image-nya sebenarnya ya. Contohnya yang di sini blurring, remove, untuk meremove detail di sini. Biasanya kita gunakan sebelum edge detection. Jadi bagus sebelum kita gunakan edge detection karena ketika edge detection kita lakukan pada citra yang seperti ini, maka nanti banyak tepi-tepi gitu ya. Tepi-tepi sini banyak, maka di sini kita kaburkan. Sehingga tepinya nanti lebih fokus pada objek-objek yang benar-benar ingin kita deteksi saja gitu ya. Nah, sini contohnya blurring digunakan untuk meremove noise. Misalkan di sini ya. Ini gambar yang banyak istilahnya banyak noise-nya, kemudian dibersihkan. Nah, seterusnya. Bisa juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan sebuah objek ini ya. Caranya objek tersebut yang ingin dideteksi itu digunakan sebagai kernelnya atau matrix filternya. Kemudian dilakukan proses correlation atau konvolusi pada image seluruhnya. Nah, posisi dari kernel tersebut yang menunjukkan nilai yang paling besar
itulah dimana posisi dari image tersebut yang paling mirip. Nah contohnya seperti ini. Nah contohnya ini 30, 60, 30. Ini dicari di mana sih posisi nilai 360, 30, 60, 30 itu. Nah, dikenal thread, hasilnya ada di sini. Kemudian nilai yang paling besar itulah menunjukkan posisinya. Kalau kita lihat, nah benar ya. Kalau pada area di sini 3000. Nah, kalau pada area di sini 30, 60, 30. Nah, di sini hasilnya. Contohnya misalkan ini yang disebut sebagai template matching ya, template matching. Contohnya misalkan di sini ada sebuah image. Kemudian di sini karakter yang pengen dicari pada image tersebut. Ini kan image yang memiliki, ini satu buah image ya. Di situ ada beberapa huruf A, B, C, D, E, F dan beberapa bentuk garis. Nah, kemudian kita pengen mencari huruf D pada area image di sini. Nah, caranya bagaimana? Ini kita gunakan sebagai matriks filter kita atau kernel kita. Kemudian kita lakukan proses korelasi atau konvolusi pada image tersebut. Nah, ini contoh hasilnya. Maka pada area yang pas dia akan menghasilkan nilai yang paling terang di sini. Kalau sama A, kita lihat di sini tidak ada keterangan. Nah, kalau dengan B sedikit lebih mirip, ini cukup terang. Kalau dengan C ini juga kurang. Nah, yang paling D sama D di sini kita lihat sangat terang di sini. Dan yang lainnya jauh dari terang dia. Maka posisinya ada dua. Nah, ini lebih terang mana? Kalau kita lihat di sini lebih terang yang D. Jadi the brighter, semakin terang nilainya, outputnya semakin, berarti posisinya semakin mirip ya. Jadi kita tahu bahwa posisi yang kita cari itu ada di sini gitu ya. Di sini. Nah, itu template matching ya, bisa kita gunakan untuk mencari posisi sebuah karakter objek pada sebuah image yang lebih besar gitu ya. Nah, kemudian rank filtering. Kalau rank filtering ini juga menggunakan teknik filtering, cuman tidak menggunakan kernel yang ada nilainya, hanya menggunakan urutan saja. Atau ada di sini ada nanti ada min filtering, ada median filtering, ada max filtering. Nah, gitu. Jadi tahapannya di sorting terlebih dahulu sesuai dengan ukurannya. Di sini matriks filternya ada ukurannya 3x3, tapi tidak mengandung nilai pixel. Tidak mengandung nilai pixel, hanya ukuran saja. Nah, nanti tetap di-generate pada area gambarnya, atau diproses ya, diproses konvolusi. Cuman yang dilakukan tidak mengkalikan dengan posisi yang sama atau yang bersilangan seperti konvolusi, tapi hanya mengambil pixel pada area image tersebut pada ukuran 3x3 tadi sesuai dengan titik originnya, kemudian di sorting. Nah, setelah di sorting akan diambil sesuai dengan tekniknya ya. Kalau misalkan median, berarti median ini nilai yang paling, nilai tengah ya, nilai tengah. Kalau modus, nilai yang paling sering muncul ya. Kalau median ini nilai tengahnya. Kalau min nilai yang paling kecil, max itu nilai yang paling besar. Kalau ring itu rentang nilai antara yang terbesar dengan yang terkecil. Jadi di situ dicari nilai maxnya, kemudian cari nilai minnya, kemudian max dikurangi dengan min, itu ring filtering. Nah, contohnya menggunakan median filtering di sini ya. Misalkan ini ada sebuah image, kemudian kita kasih noise. Nah, kalau kita menggunakan median filtering, hasilnya cukup kembali seperti semula, walaupun ya ada sedikit perubahannya, tapi cukup kembali seperti semula. Nah, jadi median filtering ini cocok untuk jenis-jenis noise, salt and pepper noise ya. Nah, contohnya di sini median filtering. Tahapannya misalkan ada citra satu dimensi, kemudian maskingnya tadi, ingat maskingnya atau filter mask filternya atau kernelnya itu tidak memiliki nilai. Misalkan maskingnya ini ukuran 1x3 ya, di sini nggak ada nilainya, cukup diambil aja sesuai dengan yang ada di sini,
diambil satu ukuran 1 kali 3, titik originnya di sini, diambil sini. Kemudian setelah diambil disorting. Nah, kebetulan urutannya di sini sama. Kalau median disorting kemudian diambil nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya ditempatkan pada titik originnya. Nah, 1. Dan seterusnya seperti itu. Ini 155 diambil, kemudian disorting, diambil nilai tengahnya 5. Ini juga sama, diambil nilainya pada area ini 3 pixel, kemudian disorting kemudian hasilnya diambil nilai tengahnya, median ya. Nah, ini 35 35, ini kan nggak urut ya. Diambil kemudian disorting jadi 55 30. Kemudian nilai tengahnya yang 5 di sini. Nah, diletakkan di sini. Nah, itu juga 30 55. Nah, di sini diambil disorting jadi 55 30 5 dan seterusnya seperti itu. 551 disorting 155 5. 5110 disorting 1510 kemudian 5 diambil nilai tengahnya. Nah, ini juga sama. 1101 disorting 1110. Nah, 1. Hasil nilai tengahnya 1. Nah, kalau kita lihat di median filtering di sini 30 ini kan sangat menonjol dibandingkan dengan pixel-pixel di sekitarnya gitu ya. Nah, ini berubah menjadi sama dengan pixel di sekitarnya. Nah, karena yang menonjol ya, satu titik yang menonjol dibandingkan pixel di sekitarnya itu disebut sebagai biasanya noise gitu ya. Noise. Jadi ini yang di preserve, ditekan kemudian menjadi sama, diambil nilai medianya tadi ya. Nah, ini menghilangkan noise yang tutul biasanya itu ya, yang ada tutul, misalkan ada tutul putih di gambar yang situ sekitarnya itu banyak hitam contohnya gitu ya. Contohnya yang ini tadi. Ini kan gitu ya. Tutul putih di area yang di sekitarnya di sini banyak hitam. Nah, putih ini kan nilainya besar sekali. Karena misalkan rentang 0 sampai 255 berarti yang putih itu ya 255. Kalau rentang citra black and white 0 sama 1 berarti putih ya 1 yang besar. Kalau hitam itu berarti 0 ya. Nah, ini kan menonjol dibandingkan pixel-pixel di sekitarnya. Atau pixel hitam di antara pixel yang putih. Nah, gitu ya. Sehingga pixel-pixel yang nyeleneh tadi seperti ini, yang 30 ini kan nyeleneh atau tidak biasa dengan sekitarnya, ini dianggap sebagai noise, ini yang akan dibersihkan. Nah, itu teknis median filtering. Kalau citra 2 dimensi sama saja, misalkan kernelnya 3x3, diambil di sini, ini titik originnya, diambil pixelnya ini semuanya sini ya. Kemudian disorting 00, kemudian 111, 111, kemudian 222, 222, kemudian 4. Nah, disorting. Kemudian diambil nilai yang ada di tengahnya. Nah, berarti ini 3 4 di sini 4. Nah, ini 1 ya. Nah, nilai tengahnya diletakkan sebagai hasilnya. Itu median filtering. Nah, kalau rank minimum filtering berarti yang di sini tadi, kalau misalkan di sini minimum filtering, dia disorting diambil yang paling kecil. Kalau max filtering ya disorting kemudian diambil yang paling besar. Kalau rank filtering berarti rentangnya yang paling besar di sini dikurangi dengan yang paling kecil. Nah, itu perbedaannya. Kalau misalkan minimum ini 0 tadi ya, diambil yang paling kecil. Kalau maksimum diambil yang paling besar. Kalau ring berarti paling besar dikurangi paling kecil. Nah, itu tadi sekilas tentang konvolusi, korelasi, dan filtering. Sekarang kita coba menggunakan Google Colab ya.
Kemarin kita sudah sampai pertemuan 5 thresholding. Nah, sekarang kita coba pertemuan 4-nya filtering. Ya, kita tambahkan teks dulu. Pertemuan 6. Sini kita sebut aja convolution and filtering ya. Convolution and filtering. Atau di sini sudah masuk ke mass processing ya. Mass processing. Salah satunya yang tadi yaitu convolution and filtering. Nah, kita tambahkan kode. Jadi kita mulai dengan yang sederhana dulu, tidak kita gunakan gambar dulu. Jadi kita gunakan aja biar tahu bagaimana sih mengcoding matriks di dalam Python. Misalkan saya buat sebuah gambar sederhana, sebuah variabel gambar, kemudian saya gunakan numpy. Ini yang sudah, ini kalau menggunakan ini sudah kita definisikan dulu di atas dulu ya. Yang ini dulu. Nah, yang ini import numpy as np di sini, karena di sini sudah saya running ulang, berarti tetap menggunakan yang ada di sini, tidak saya perlu import lagi, tetap saya gunakan yang ada di atas itu. Nah, kemudian di numpy di situ ada sebuah function yang namanya zeros untuk menciptakan matriks di mana matriks tersebut nilainya 0 semuanya. Jadi misalkan di sini saya buat ukuran 4 kali 4 lah misalkan ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, nah matriksnya di sini hasilnya. Kita dibuatkan sebuah matriks gambar ini tadi ya. Ini mencetak hasilnya ini ya. Ini sebuah array ukuran 4 kali 4, nilainya 0 semuanya, zeros, 0 semuanya. Nah, kita bisa mengubah pada beberapa bagian sebenarnya. Mengubah pada beberapa bagian menggunakan akses secara langsung ya. Jadi misalkan di sini kita rubah pada posisi, ini posisinya ya, posisi misalkan 2,3, ini saya rubah menjadi 3 misalkan. Kita rubah jadi 1 dulu ya, 1. Nah, 2,3 di sini dirubah menjadi 1. Kenapa kok di area yang sini kolom ini kan row, di sini kolom? Karena dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0. Indeksnya di sini 0, 1, 2, 3. Kemudian di sini 0, 1, 2. Jadi barisnya row. Baris kedua kolom, kalau baris kedua 2, berarti ini baris ketiga karena mulai dari 0 di sini indeksnya ya. 0, 0, 1, 2. Sini 0, 1, 2. Kemudian kolom keempat 0, 1, 2, 3. Nah, ini karena dimulai dari 0 berarti kolom di sini kolom keempat ya. Nah, ini berubah ya arahnya. Atau pada posisi yang lainnya kita rubah pada
sisi 1 1,1. Nah, ini kita rubah menjadi 1 juga. Nah, 1,1 di sini. Ini 0 1 0 1 ya. Atau kita rubah dengan nilai yang lainnya juga boleh ya. Misalkan atau kita juga bisa menggunakan sebuah function random ya. Jadi kita import dulu aja biar cepat membuat gambarnya. Tetap from numpy, kemudian kita import sebuah function yang namanya function random. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Misalkan kita buat sebuah variabel untuk menampung gambar arraynya. Misalkan variabel namanya GA, kita panggil fungsinya random. Nah, di sini saya gunakan yang choice ya. Jadi choice itu digunakan nanti randomnya itu ada pilihannya. Random nilai antara nilai berapa sampai berapa saja. Misalkan random nanti yang dipilih di dalam nilai ini ya. 0 misalkan. Jadi yang pilih ya di dalam matriks di sini nanti. Tidak di luar ini ya. 0 misalkan 2 3 7 dan 8 misalkan ya. Kemudian di sini size-nya, ukuran matriks yang dihasilkan nanti berapa ya. Misalkan kita buat 4 kali 4 ya. Kalau kita lihat hasilnya GA, nah di sini akan di random. Jadi matriks ukuran 4 kali 4 secara random akan memilih nilai dari yang ada di sini ya. Nah, ini secara random ya. Oke, nanti ini ya akan kita proses ya. Coba kita proses menggunakan konvolusi matriks di sini tadi. Jadi kalau kita coba lagi, kemungkinan nanti berbeda ya. Nah, berbeda lagi kan ya. Berbeda lagi. Makanya harusnya satu kali start di sini biar tetap ya. Kemudian kita buat coding di bawahnya. Biar di sini tidak berubah ya. Misalnya kalau kita start lagi nanti nilainya akan berubah. Yang kita coba di bawahnya lagi dengan coding yang baru. Nah, di sini GA tadi kita akan proses menggunakan konvolusi. Jadi untuk menggunakan konvolusi kita gunakan di Skykit image, di situ tidak disediakan. Nah, kita gunakan dari SkyPy. Jadi kita import lagi. Jadi kita import dari SkyPy. Nah, di sini kita gunakan sebuah modul yang namanya nd image. Nah, ini sebuah library ya. Misalkan kita menggunakan ini convolve-nya, kita buat
dulu matriks kernelnya. Misalkan kernelnya kita simbolkan aja dengan K. Ini kernelnya atau matriks filternya tadi ya, K. Kemudian di sini tetap kita gunakan array tadi aja yang sederhana. Nah, misalkan kita definisikan sebuah matriks 3 kali 3 kali 3, berarti di sini kita isikan aja misalkan low pass filtering ya. Low pass filtering kita isikan dengan satu semuanya. Ya, kita lihat hasilnya di sini K itu seperti ini. Misalkan ini matriks filternya low pass filter. Nah, kita gunakan untuk melakukan konvolusi pada citra yang di atas ini tadi. Nah, caranya bagaimana? Kita buat variabel untuk menampung hasilnya, misalkan L karena low pass ya, low pass kita gunakan filter, kemudian gambar LGA misalkan ya. Ini variabel aja, namanya terserah. Kemudian kita panggil fungsinya ndImage. Nah, kemudian di dalam ndImage ada sebuah fungsi yang namanya convolve. Convolve. Kemudian, nah di sini baru kita ambil parameternya di sini. Kalau kita lihat, nah di sini teman-teman bisa ngelihat ya. Ini input image-nya, kemudian wake ini adalah kernelnya, input ini adalah image-nya. Kemudian mode ini adalah problem untuk mengatasi problem at the border tadi ya. Untuk yang lainnya, nah, nanti teman-teman bisa lihat lebih detail di penjelasan yang ada di sini. Masing-masing apa sih isinya di situ dan digunakan untuk apa saja ya. Nah, misalkan di sini saya gunakan aja beberapa parameter yang ada. Nah, di sini tadi citra yang kita pengen proses adalah ini GA, maka di sini GA, koma nanti di sini kernelnya adalah K. Kemudian sama modenya aja kita isikan. Mode misalkan kita isikan dengan pencerminan. Mode pencerminan itu di sini mirror ya. Ada mirror, ada reflect, mirror misalkan. Kita gunakan yang reflect dulu aja, reflect. Nanti bisa dicoba ya. Kemudian C valve nya kita isikan dengan ini nilai skalar opsional ya. Kalau kita misalkan ingin mengisikan konstanta, nah misalkan kita isikan dengan 0 misalkan. 0 misalkan contohnya. Nah, kalau kita lihat hasilnya LGA itu adalah, nah di sini. Ini hasil konvolusinya dari citra yang ada di sini tadi. Nah, ini belum dibagi dengan jumlah dari ininya ya. Kalau kita jumlah tadi kan dibagi dengan jumlah dari masing-masing misalkan ini tadi dibagi dengan 9. Nah, ini kan jumlahnya 9 1/9. Nah, itu tidak masuk di function convolve-nya. Jadi perlu kita bagi sendiri ya. Kalau kita bagi sendiri hasilnya, misalkan di sini kita bagi dengan 9, maka hasilnya nah seperti ini. Ya koma-koma bacaan ya, nanti bisa didekati dengan macam-macam cara. Nah, yang pengen saya tunjukkan di sini bahwa
Ingat sifat dari matriks filter tadi itu adalah blurring. Nah, blurring atau semakin nilainya itu tidak tajam, tidak kontras. Maka di sini kita lihat di sini ini kan 0 dengan 7 ini kan ada jarak yang cukup lebar gitu ya. Dengan 2 juga ada jarak yang cukup lebar, 8 dengan ini. Nah, kalau setelah kita gunakan filtering, kita lihat ini tidak terlalu lebar lagi, dekat, jadi warnanya dekat jadinya. Nah, ini yang disebut sebagai, kalau kita lihat gambar blur itu kan pikselnya rata-rata warnanya dekat gitu. Nah, itu yang saya pengen tunjukkan ya. Nah, ini matrix filter yang bisa teman-teman proses konvolusi yang teman-teman bisa gunakan. Nanti tinggal merubah saja di sini, nyoba-nyoba ya. Matrix filternya dirubah, misalkan menggunakan Gaussian filtering. Kalau Gaussian filtering efeknya bagaimana? Nih kalau Gaussian filtering 121 242 121. Kita coba misalkan Gaussian filtering 1 2 1 di sini 2 4 2 ini 1 2 1. Nah, seperti ini aja menggantinya. Kalau kita lihat hasilnya, nah hasilnya berbeda, cuman sama-sama memiliki sifat blurring seperti ini tadi ya. Sama-sama memiliki sifat blurring. Oke, karena sudah cukup panjang videonya, nanti saya lanjutkan ke materi berikutnya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa segera mengirim pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.